Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini merupakan jalan alternatif desa yang berada di desa Adanadan, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Disinilah teman-teman terdapat historis yang luar biasa, suatu peradaban yang sangat megah di zamannya, yang diduga di masa Mataram kuno, yaitu sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, ini merupakan semak belukar yang cukup rimbun sekali, namun di dalamnya menyimpan suatu peninggalan di masa kerajaan. Nah, ini lagi diperlihatkan begitu, untuk supaya pemirsa di rumah tahu bahwa ini adalah batu andesit dengan ukuran yang sangat besar, berbentuk balok di kisaran 2-3 meter, saudaraku. Nah, 2 meter ini ya, sekitar 2 meteran. Wih, sekitar 2 meter, saudaraku. Dan material ini ya, yang pastinya merupakan material utama dari pembangunan candi. Nah, Batu balok yang cukup besar. ya, Ada semacam itu ya, pola-pola tertentu begitu ya. Iya. Pola-pola tertentu di sini. Ini lagi, Kang. Nah, ada Iya. Besar ya. 2 ya, seperti ini. Jadi kita coba lihat suatu bagian dari batu ini ya. Dan disinilah di tahun 2016 ya dilakukan ekskavasi. Namun teman-teman, saya mau cerita sedikit. Di masyarakat sini sekitar tahun 70-an gitu, warga sudah mengetahui adanya suatu peninggalan dari zaman kerajaan ya, yang muncul begitu beberapa meter dari permukaan tanah. Dan lokasi ini merupakan jalur lahar Gunung Kelut. Jadi ketika Gunung Kelut meletus, laharnya itu melewati dari lokasi ini, saudaraku. Setelah itu teman-teman, di tahun 70-an maka BPK wilayah 11 Trowulan pada waktu itu melakukan ekskavasi di beberapa titik. Dan ada hal yang di luar nalar begitu. Awalnya dengan muncul hanya 3 meter, ternyata ambles sampai 5 meter. Bahkan ada sesuatu kejadian yang di luar nalar. Salah satu warga di sini mengalami ODGJ begitu, gangguan kejiwaan akibat dari buang air kecil sembarangan di lokasi ini, teman-teman. Dan itu sudah menjadi apa namanya ya, istilahnya rumor yang beredar di desa ini ya. Warga sini tidak menyangkal dengan informasi ini, teman-teman. Bahkan sudah ada di artikel begitu. Dan di sini, teman-teman, ada suatu cungkup begitu yang di dalamnya banyak sekali batu-batu andesit dengan berbagai macam bentuk yang sengaja dikumpulkan dari hasil ekskavasi. Di tahun 2016 dilakukan ekskavasi lagi di tahun 2019 oleh Puslisnas, Pusat Penelitian Nasional. Nah, di sini teman-teman ada batu dengan berbagai macam bentuk, bahkan ada ini Dani Buddha ya. Jadi ini adalah merupakan arca begitu, arca Buddha dengan posisi Dani ya, artinya posisi yang lagi bertapa atau semedi begitu, seperti halnya di Borobudur. Dan dari hal itulah maka dugaan untuk sementara begitu, tempat ini ada hubungannya dengan peninggalan berlatar belakang Buddha. Nah, seperti ini, saudaraku. Dan ada satu hal yang lebih istimewa lagi, di kedalaman 3 meter. Disinilah dengan dengan 11 lapis ya stratigrafi tanah. Di sini ditemukan makara, saudaraku. Nah, ada 2 makara dengan tinggi kisaran 3 meter, teman-teman ya, yang dipahat atau dibentuk dengan batu yang utuh. Dibentuk oleh batu yang utuh, saudaraku. Di sini kita bisa melihat karya dari leluhur kita, bagaimana mereka memahat dengan secara rinci begitu ya, kaya
dengan ukiran. Coba kita memutar ya. Kondisinya saat ini untuk di bagian bawah itu mulai lembab begitu, bahkan saya melihat ada genangan air di situ. Oke. Dan ini memang sengaja diberi pagar supaya pengunjung tidak terlalu dekat karena struktur tanah atau kontur tanahnya cukup labil begitu ya. Cukup labil teman-teman. Nah, seperti ini saudaraku ya. Jadi memang sekilas berwarna putih seolah-olah ini merupakan bahan dari cor. Tapi warna putih ini dari ini teman-teman ya. Abu yang memang kondisi tanahnya itu ada hubungannya dengan bekas lahar letusan Gunung Kelut saudaraku. Di bagian atas itu ada kehitaman begitu ya, dan itu merupakan warna asli dari batunya, dari batu andesit begitu saudaraku. Coba kita zoom sedikit demi sedikit untuk melihat karya dari leluhur Nusantara ini saudaraku, yang diduga sudah berumur 1000 tahun yang lalu. Bahkan tidak sedikit warga menyebutnya ini ada hubungannya dengan Kerajaan Kadiri dan Singosari, dan terciptanya bendera merah putih itu diawali dari sini saudaraku. Nah, seperti yang diceritakan di Prasasti Kudadu, bagaimana para prajurit Kadiri pada waktu itu dengan mengibarkan bendera merah putih mengejar Raden Wijaya beserta pasukannya, beserta pengikutnya. Nah, ada 2 makara yang super besar, satu-satunya makara yang besarnya seperti ini di Jawa Timur saudaraku. Dan bahkan dari beberapa literasi yang saya baca, untuk luas dari bangunan ini ya, atau luas dari wilayah peninggalan ini ya, itu melebihi dari Borobudur. Jadi ini berada di desa Adan-Adan, dan ada struktur yang serupa yang in situ keterkaitan dengan tempat ini di desa Sumanding kalau nggak salah ya. Jadi ini desa Adan-Adan, terus ada struktur desa Semanding yang jaraknya dari sini tuh kurang lebih setengah kilometer saudaraku. Dan kita coba bergeser sedikit demi sedikit. Selain juga ada makara yang luar biasa, 2 makara, dan di sini terdapat arca Dwarapala. Di mana arca Dwarapala ini sebagai penjaga dari pintu bangunan suci atau bangunan sakral pada waktu itu. Nah, di sini teman-teman. Jadi seperti ini ya, dan sama memang dibuat dari batu yang utuh. Kalau melihat dari besarnya begitu ya saudaraku ya, sangat besar sekali, dan dipastikan begitu untuk beratnya ini mungkin ya, ini sudah bertonton ini teman-teman. Dan ini bersandingan dengan makara yang ada di sebelah sana ya. Nah, dugaan sementara bangunan ini ada beberapa kendala begitu waktu proses pembangunannya, karena dengan faktor ataupun akibat dari letusan Gunung Kelut. Terus di sini juga merupakan saluran ataupun aliran dari lahar Gunung Kelut, sehingga ketika membangun mungkin ada bencana, terus berhenti dulu, dilanjutkan setelah semuanya terkendali ataupun kondusif, dilanjutkan kembali begitu saudara. Dan diduga memang masih belum selesai begitu ya, masih belum selesai. Wih, ini luar biasa teman-teman, sangat luar biasa, merupakan peninggalan yang sebagai cerminan begitu ya, bahwa leluhur kita itu kaya dengan karyanya. Coba kita zoom teman-teman untuk bentuk asli dari arca Dwarapala ini. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi terlihat begitu, memang ada perbedaan ya, tidak seperti pada umumnya. Kalau arca Dwarapala di beberapa tempat bangunan candi yang lain itu biasanya kan dia itu memegang godo ya, atau pentung. Tapi di sini itu berbeda ya. Di sini itu berbeda. Di sini malah memegang semacam cemeti teman-teman.
memegang semacam cemeti begitu. Dan kalau melihat dari dua rapala di sebelahnya itu, nah coba dilihat secara seksama bagaimana detailnya leluhur kita membuat begitu ya saudaraku ya. Itu penuh dengan ukiran yang sangat raya sekali saudaraku. Sayangnya kita tidak bisa mendekat karena memang dibatasi atau diberi pagar begitu teman-teman, untuk supaya lebih aman, supaya tidak sampai terinjak di bagian sisinya ini dan dipastikan nantinya akan longsor begitu. Dan di bagian bawah ini sepertinya nyumber ya, ada genangan air begitu ya, dan ini sepertinya nyumber. Kalau melihat ini kan beratap, sudah diberi tungkup begitu ya, tapi nyumber begitu teman-teman. Nah, coba dilihat untuk bagian maupun lapisan tanahnya itu. Jadi sebelum ditemukan itu ada terdiri dari 11 lapis tanah gitu ya. Tanah dari hasil lahar Gunung Kelut. Artinya memang pada waktu itu letusan Gunung Kelut itu super dahsyat teman-teman, sehingga menjadikan banyak sekali candi-candi di sekitarnya itu tertimbun dan rusak begitu saudara. Kita coba lihat dari belakang ya. Di bagian belakang dari Makara ini ada pola-pola pelipit begitu ya, yang kemungkinan ini akan tersambung dengan batu yang lain begitu ya, ngunci dengan batu yang lain begitu ya. Coba agak geser sedikit dan kita lihat lebih dekat. Nah, ini kita lihat di bagian belakang seperti ini teman-teman. Iyuh, luar biasa. Batu dengan besar seperti ini diukir sedemikian rupa teman-teman, dengan pola-pola bermacam-macam pola begitu teman-teman ya. Ada sulur, ada bunga begitu ya, yang menjadi inspirasi bagi pembatik ya. Jadi pola-pola batik, baju-baju batik itu ya awalnya itu berasal dari relief-relief candi teman-teman. Nah, itu ya, besar sekali saudaraku. Ternyata yang saya lihat begitu ya, yang saya lihat itu di bagian bawahnya itu ada bentuk kinara-kinarinya teman-teman. Nah, itu teman-teman, itu kinara-kinari atau singa yo. Sayangnya saya tidak begitu jelas untuk lihatnya ya. Nah, itu di bagian bawah itu ada sosok, kurang tahu ya itu apa, sosok kinara-kinari atau sosok sepertinya singa yo. Kalau melihat dari hidungnya kok kayaknya punya itu kan, bulu hidung, ada taringnya juga.